Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Feni Elektronik 80. Pada kesempatan hari ini saya mau bagi tutorial tentang seputar perbaikan televisi. Untuk lebih lanjut teman, jangan lupa ya tekan tombol like, komen, dan subscribe. Kebetulan ban saya ada sebuah servisan televisi LCD LG 32 in. Dengan permasalahan kita coba tancap terlebih dahulu teman-teman. Itu dapat dilihat pada televisi ya, tidak ada reaksi apa-apa, gelap. Saya remote juga tidak ada reaksi. Itu tanpa indikator saya zoom dekatkan, nyala cuma redup ya, tidak ada reaksi ya. Ini analisa saya kemungkinan power supply nya ini. Untuk lebih lanjut kita langsung saja ya bongkar televisi untuk mengetahui penyebab televisi ini mati. Lepaskan terlebih dahulu baut-bautnya. Setelah baut-baut setelah saya lepas, angkat cover belakang ya. Dapat kita amati dalamnya kayak gini teman-teman. Ini sebelum melangkah ke pengukuran dan perbaikan, kita amati terlebih dahulu bagian blok power supply, apakah ada komponen yang mencurigakan, menggelembung atau komponen yang terbakar. Itu dapat lihat ya, kelihatannya elko nya tidak ada yang menggelembung. Ini mainboardnya ini layar menggunakan dengan tikon terpisah. Pertama biasa kita siapkan multi terlebih dahulu untuk mengukur tes tegangan pada power supply nya ya. Probe hitam pada ground. Kita tancapkan terlebih dahulu ini kabel AC ya. Dapat dilihat katanya ini ada indikator pada mainboard, lampu LED nyala ya, menandakan ini kemungkinan besar mainboard sudah bekerja ini. Kalau biasa kalau error dikasih lampu hijau menjadi merah, ini kemungkinan mainboardnya bagus, hanya tegangan power supply nya ada yang tidak normal. Mungkin kita ukur terlebih dahulu ya. Ini pada terminal terdapat beberapa test point, ada power on, ground 5 volt, ground 12 volt, 24 dan yang lainnya ya. Teman-teman kita ukur 5 volt terlebih dahulu. Itu 2 3 4 5 nih. Kabel pada pin nomor 5 kita ukur 2 3 4 5 ini ya teman, muncul 5 volt. Terus ini ada mainboard 3,3 dari tegangan 5 volt diturunkan jadi 3,3 hadir. Terus tegangan ini pada kristal juga hadir. Kelihatannya tegangannya normal semua ini. 1,3 ada coil ini war. Ini ada sebagian tidak hadir, kemungkinan ada yang tidak normal ini. Televisi ini kita amati pada data output dari kabel yang menuju mainboard ini terdapat 3 keluaran, 5 volt, 12 volt dan 24. Ini kita ukur pada power on ya, ini pada test point nomor 1 ini dilihat ini trigger dari mainboard untuk meng-on-kan power supply. 2 volt sudah hadir ya. Coba kita standby terlebih dahulu. Kita ulang lagi. Nah, ini coba
Ini 12 volt pada pin tuh 2 3 4 5 6 dari atas nih, tuh 2 3 4 5 6 nih. Ini tidak hadir ya. Ini analisa saya, power supply-nya tidak normal nih. Kita bongkar lebih dahulu blok power supply-nya untuk lebih lanjut, dan nanti cari penyebabnya ya. Paskan terlebih dahulu televisinya. Kabel kita open, lepas itu semua ya. Nah, ini. Kita lepas kabel-kabelnya nih. Nah, ini baut-bautnya lepas. Nanti kita coba perbaiki posisi di luar ya. Nanti sudah baik, kita cobakan kembali pada televisi. Ini, lepas. Ini. Sebelum melangkah ke pengukuran dan pencarian, kita kosongkan terlebih dahulu elko besarnya. Mungkin ada simpan muatan yang masih menyimpan ini, agar tidak terjadi konsleting ya. Sudah kosong semua. Ini power supply-nya ini menggunakan inverter ini dari elko besar ini, keluaran 300 volt di up menjadi 400 volt untuk menguatkan ampernya ya, karena ini sistem masih menggunakan backlight neon sehingga harus butuh ampere besar. Nah, ini power supply-nya menggunakan dual FET untuk menghasilkan tegangan 12 dan 24 ini. Power supply pertama ini menghasilkan 5 volt untuk menyuplai mainboard, terus power supply kedua 24 dan 12. Langsung saja untuk menyingkat waktu kita cari penyebabnya power supply tidak normal. Ini power supply sudah saya lepas dari televisinya ya. Ini untuk mendeteksi power supply ini lebih lanjut, saya menggunakan fasilitas ada power on nya ini ya. Saya on kan ke 5 volt, power supply-nya yang 5 volt normal, yang keluaran 24 sama 12 belum keluar ya. Untuk mengaktifkan harus di on kan lebih dahulu. Ini pada pin test point power on saya pluskan ke 5 volt keluaran dari ini ya, untuk mengaktifkan ini. Ini kalau saya aktifkan kalau tidak keluar, kemungkinan ada yang rusak bagian power supply yang kedua ini. Saja kita ukur ya. Ini siapkan multi terlebih dahulu ya. Seperti biasa ada ring DC, tancapkan terlebih dahulu. Prop hitam, ada ground tuh, level hadir ya. Ini yang trafo kedua ini sematiknya, keluaran yang 24 sama 12 kita ukur. Ini tidak hadir 12 nya, sama yang 24 volt tidak hadir ya. Terus ada bagian primer ini, kalau sudah di on kan ini ada inverternya untuk menaikkan dari 300-400 volt ke 400 volt, harus ada 400 volt untuk mengaktifkan power supply yang kedua ini. Tuh tegangan 388 ya, 388 berarti ini sudah berfungsi, ini setter tidak ada masalah. Kita lanjut ke power supply nya ya, bagian primer yang keluaran untuk menyuplai ini 24 dan 12. Ini IC menggunakan IC drivernya menggunakan L6599D, berfungsi untuk mengedrive dua FET ini untuk menghasilkan tegangan 12 dan 24 ya. Ini bagian primernya. Ini untuk bisa aktif drivernya, pin nomor 12 harus ada sebesar 15 volt, 12 sampai 15 volt. Itu wajib ada karena ini sumber tegangan dari IC PWM atau IC drivernya ya, dari L6599D.
itu 14 volt ada. Ini sudah ada ya. Ini menandakan kemungkinan besar IC drivernya yang rusak ini. Nanti kita carikan penggantinya dan kita coba lagi nanti ya. Ini kemungkinan IC nya rusak ini sehingga tidak keluar tegangan output untuk mengedrive dua FET ini dengan tujuan untuk mengeluarkan tegangan sekunder pada trafo yang kedua ini. Saja kita cari penggantinya. Ini teman-teman, IC sudah saya lakukan penggantian. Kita ukur terlebih dahulu sebelum kita pasang ke televisinya ya. Ini biasa ring DC ya. Kita ukur ini output keluaran dari sekunder ya. 5 volt. Itu udah ada. Ini ya. Ini kembali. Ini 5 volt ada. Ini 12 volt ada, 24 volt ada ya. Ini bagian primer. Nah, ini 400 volt. Terus IC supply PBM ini untuk keluarkan 12 volt dan 24 besar 13 volt ya, diadir ya. Ini di semua dan udah normal ini power supply. Nanti kita coba pasang ke televisinya, apakah udah normal kembali setelah dilakukan perbaikan pada power supply-nya. Saja teman-teman, kita pasang ke power supply ke televisi. Maaf, lepaskan lebih dahulu. Teman-teman, ini power supply sudah saya rakit ke televisinya. Sebelum kita tancapkan, nanti kita ukur lebih dahulu ya televisinya ya. Ini tancapkan. Kita coba mengamati gambar pada layar. Kita ukur lebih dahulu. Kita coba tancapkan. Ini apakah sudah normal tegangannya? Ini dilihat pada belakang ini backlight sudah nyala ini. Terus posisi inverter coba kita ukur 24 voltnya apakah sudah hadir. Nah, ini ya 24 hadir. Terus ini 12 volt. Ini itu ya. Itu 12 volt hadir. Ini kemungkinan udah normal ini. Ini tegangan Tikon 12 volt sudah hadir ya. Coba kita amati pada tampilan depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sinar ini pada tampilan depannya. Coba kita tekan tombol menu. Nah, ini teman-teman, tulisannya tampil menandakan televisi sudah normal, cuma layarnya kena sedikit, tidak masalah, tidak nyala. Ini yang dapat kami informasi berikan. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat, dan apabila ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Semarang.